Selamat berjumpa kembali di pinterpolitik.com. Sebelum kamu menyaksikan video-video kami, alangkah baiknya kamu untuk like, komen, dan subscribe video-video kami. Oke, sebelum memulai, aku hitung dulu ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Kamu sudah membantu kami untuk dapat lebih semangat dalam membuat video-video yang seru dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Corona dan industri nasional. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global menimbulkan kegagapan pemerintah dan masyarakat untuk mencari cara nih. Sebenarnya gimana sih penanganan terbaik pandemi ini termasuk di Indonesia? Tahukah Anda, negara-negara dengan tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi sudah mapan serta didukung oleh sistem pelayanan kesehatan yang baik pun tergagap-gagap loh di awal penanganan bencana non-alam ini. Sistem manajemen standar yang sudah lama dibangun terasa kehilangan relevansinya. Dan karena itu, pemerintah terkesan lambat dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat trial and error dalam penanganan pada awal masuknya pandemi ini ke Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan adanya politisasi pandemi, di mana sistem pelayanan kesehatan yang masih terbatas serta sikap abai terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, di sisi posisi kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini telah menggugah partisipasi publik yang luar biasa untuk secara bersama-sama bergotong royong saling membantu mengatasi ini semua. Hal ini kemudian meyakinkan kita bahwa bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang strong yang akan selalu bangkit ketika bangsa ini mengalami masalah bersama. Kreativitas dan inovasi anak bangsa bermunculan dengan adanya paksaan dari COVID-19. Berbagai produk hasil kreativitas kampus bekerjasama dengan pelaku usaha dan pemerintah bermunculan, seperti emergency ventilator, rapid diagnostic test kit, face shield, portable sink, air purification device, dan virus transport media atau yang biasa kita sebut dengan VTM untuk polymerase chain reaction atau yang biasa kita sebut dengan PCR. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali harus jadi bangsa produktif melalui pengembangan di berbagai sektor. Salah satunya adalah pada sektor industri. Puncak bonus demografi Indonesia yang terjadi antara 2020 dan 2024 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tujuan ini. Periode ini jadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Salah satunya industrialisasi dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif dalam jumlah melimpah. Kegagalan memanfaatkan peluang singkat ini dapat menjadi bencana dengan resiko terjebak Indonesia dalam middle income trap, di mana saat ini Indonesia berada dalam kelompok negara dengan berpendapatan terkecil, atau yang bisa kita sebut dengan menengah ke bawah, atau juga bisa disebut dengan middle lower income. Bagaimana dengan SDA? Kan sudah melimpah. Di era saat ini, SDA tak lagi cukup menjadi sebuah ukuran kemajuan dan daya saing sebuah bangsa. Kita harus beralih pada kekuatan iptek dan seni serta kreativitas dan inovasi yang telah terbukti menjadi penggerak kemajuan di sejumlah negara di dunia. Karena sesuai pada fakta yang ada, puncak bonus demografi yang sedang kita rasakan ini, jumlah pencari kerja terus bertumbuh setiap tahun, dan jika ketersediaan lapangan kerja tak tumbuh sesuai dengan kebutuhan, maka dikhawatirkan akan terjadi masalah sosial yang kurang menguntungkan. Dibutuhkan investasi paling strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia, yaitu pembangunan manusia untuk menciptakan sebuah tenaga kerja yang cerdas, yang menguasai iptek dan seni, serta kreativitas dan daya inovasi tinggi untuk jadi bangsa produktif dan berdaya saing.
Kita harus mencari strategi yang tepat untuk dapat mempercepat kemajuan seperti bangsa lain yang telah mampu melaju lebih cepat dalam menggapai kemajuan bangsa melalui inovasi dan kerja kerasnya, seperti Korea Selatan. Pada dekade 1960-an, Korea Selatan masih tergolong negara agraris termiskin di dunia dan tidak punya sumber daya alam melimpah. Faktanya, menurut majalah Time tahun 1960, Korsel lebih miskin dari Liberia dan Zimbabwe loh. Hingga pada 2-3 dasawarsa, negeri yang terkoyak oleh perang saudara itu berubah menjadi sebuah negara industri baru yang sejahtera dengan pencapaian pada tahun 2018 produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut dengan PDB, Korea Selatan mencapai 1.619 triliun dolar AS serta menduduki peringkat ke-12 dunia. Dibandingkan dengan Indonesia yang masih terkejar jauh dengan PDB sebesar 1.042 triliun dolar AS. Secara prinsip, kita tidak bisa loh mengandalkan transfer teknologi dengan sukarela untuk mencapai kemajuan industri. Karena penguasaan teknologi berarti keunggulan daya saing untuk memenangi kompetisi. Negara yang sudah lebih dulu mencapai kemajuannya tidak akan mungkin bersedia mentransfer teknologi kuncinya ke negara lain yang bisa aja akan menjadi pesaing kuatnya di masa mendatang. Kecuali hanya teknologi asing yang sudah usang, yang sudah tak menguntungkan dan tidak diminati negaranya, yang akan diberikan diiringi oleh pemindahan pabrik produksi ke negara yang mau menerimanya. Strategi penguasaan teknologi untuk industrialisasi guna peningkatan daya saing bangsa jadi sangat penting untuk dilakukan. Penciptaan produk berkualitas tinggi untuk bersaing di pasar global harus dilakukan dengan riset intensif dan inovatif sampai dihasilkan jadi produk unggulan global. Riset dengan tujuan ini tidak semudah yang dibayangkan. Karena perlu biaya besar dan proses perwujudan dari prototipe jadi produk unggulan punya resiko kegagalan yang lebih tinggi. Untuk dapat membangkitkan industri nasional ini, skema yang sebelumnya kita bicarakan harus dilakukan dengan membangun kerjasama pentahelix yang kuat antara pemerintah, kampus atau pihak akademisi, industri atau pelaku usaha, media dan masyarakat dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan ranah peranan mereka. Pemerintah dari sisi arah kebajikan dan kebijakan serta pendanaan, pihak akademisi dari sisi ide dan inovasi riset, industri bersama lembaga riset menentukan objek riset untuk kebutuhan industri, dan media mempromosikan serta membangkitkan kebanggaan masyarakat akan produk anak bangsa. Potensi besar yang harus digarap serius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai ekspor, dan menopang rantai pasok industri besar adalah UMKM. UMKM memiliki potensi penting dalam perekonomian nasional karena jumlah unit usaha yang besar dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja serta pembentukan PDB. Diperlukan langkah-langkah strategis pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan UMKM. Kondisi industri di Indonesia sampai saat ini masih harus diperjuangkan untuk mencapai kemajuan dan kemandiriannya. Dengan revolusi industri 4.0, hendaklah Indonesia tidak hanya maju di berbagai sistem manajemen pemasaran dan jasa, tetapi juga harus maju di industri manufaktur dan industri pada teknologi lainnya. COVID-19 menyadarkan bahwa Indonesia bisa. Itulah sedikit cuplikan dari kami mengenai COVID-19, Corona, dan industri nasional. Nantikan video-video kami lainnya ya. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube pinterpolitik.com. Sampai jumpa lagi.